Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 26 ayat 1 sampai 15. Sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Oleh karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 26, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab memberikan perikop judul bacaan, Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosua Raja Yehuda, datanglah firman dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda, yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kau perintahkan, untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan, dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi, yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu di dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu
dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang direncanakannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah, sungguh-sungguh, bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan perkataan ini kepadamu. Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan itu tadi, diberikan sebuah nats renungan yang bunyinya, Tuhan benar-benar mengutus aku. Manassa nasuana puang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Semua manusia pasti saja suka mendengar berita yang menyenangkan dan menggembirakan hati. Tetapi manakala ada berita yang sangat menyedihkan hati dan perasaan sangat terganggu saat mendengar berita itu, apalagi ketika berita itu menyangkut hukum yang kita terima, mungkin kita merasa marah dan tidak terima atas berita yang disampaikan tersebut. Kita bisa saja membenci, bahkan menolak orang yang menyampaikannya itu. Demikian pula yang dialami oleh Nabi Yeremia dalam bacaan kita pagi ini. Ia diutus Tuhan untuk menyampaikan berita yang mengagetkan dan menggemparkan umat Yehuda. Berita tersebut mengenai hukuman yang akan didatangkan oleh Tuhan bagi mereka. Bahkan dengan berani, Yeremia menyebutkan mereka akan dimusnahkan dan kota mereka seperti Silo. Nubuatan yang akan kehancuran ini membuat para imam, para nabi, seluruh rakyat marah dan menangkap Yeremia. Mereka semua hendak membunuh Yeremia karena mereka tidak terima dengan nubuatan yang disampaikannya. Dalam keadaan tersebut, Yeremia tidak gentar. Ia menegaskan bahwa Tuhan benar-benar mengutus aku. Ungkapan ini hendak menegaskan komitmen Yeremia untuk menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan, sebab dirinya hanyalah utusan. Dengan pernyataan Yeremia ini, maka para pemuka kemudian menyatakan bahwa ia tidak layak dihukum karena Yeremia benar-benar utusan Allah yang menyampaikan nubuatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yeremia hidup pada masa ketika kejahatan sangat merajalela di Israel. Dalam situasi itulah, ia diutus Tuhan untuk memperingatkan mereka agar segera mereka bertobat. Dapat kita katakan bahwa ia dipanggil untuk melawan arus, sehingga pesannya acap kali tidak menyenangkan hati para pendengarnya. Firman Tuhan hari ini adalah salah satu contohnya. Di situ ia menyampaikan teguran dan ancaman Tuhan bagi bangsa Israel. Tujuannya ialah supaya para pendengarnya bertobat. Sangat disayangkan bahwa akhirnya mereka justru marah dan ingin membunuh Yeremia. Namun, ketaatan dan keberanian Yeremia ini adalah sesuatu yang perlu kita teladani jika kita melihat sesuatu yang tidak baik sedang berkembang di sekitar kita. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat Allah untuk menyikapinya. Kalau bisa, kita rancang rencana-rencana yang akan mengubah keadaan pada saat itu. Kerap kali, hal ini melibatkan kerjasama dengan orang lain yang juga sependapat dengan kita. Namun, jika itu tidak mungkin, setidaknya kita perlu berani berpendapat berbeda dan menyuarakan apa yang benar. Meskipun risikonya kita akan dikucilkan, bahkan disingkirkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan,
marilah kita berani untuk menyampaikan berita kebenaran. Sebab kekuatan dan penolong kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita untuk menyampaikan kebenaran, karena Tuhan benar-benar mengutus kita. Semoga kuasa Roh Kuduslah yang senantiasa bersama kita, mulai dari saat sekarang ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap mempunyai keberanian untuk menyampaikan berita yang benar di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah dan sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Beri kekuatan, baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka, sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa buat kedua hamba-Mu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusinati Puntu dan Bapak Pendeta Oktopianus Bane Padang. Bahkan kami sebagai penatua dan diaken, juga sebagai pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.